Ini adalah waktu yang harus dipergunakan dengan baik, karena tanda-tanda di sekitar kita menuturkan bahwa zaman di mana kita ada adalah zaman berjaga-jaga, karena kita tidak tahu jam berapa Tuhan Yesus datang. Karena itu, mari persiapkan diri kita dengan baik. Pagi ini saya ingin menyampaikan sebuah subtema dari tema besar kita in 2022. Tema besar kita di dalam tahun 2022, yaitu Now Declare Your Changes. Sekarang ceritakan dan tuturkan perubahan hidupmu. Kepada siapa? To the marketplace, orang-orang di luar sana. To our family, kepada keluarga kita. To our friends, kepada sahabat kita. And human being around us, dan orang-orang di sekitar kita. Subtema pagi ini adalah being at the lowest status, but not low moral. Meskipun berada pada status rendah, jabatan rendah, kedudukan rendah, kurang dikenal, tapi bukan untuk direndahkan. Kadang-kadang kita merasa bahwa kita tidak diperhitungkan. Kadang-kadang kita merasa bahwa orang tidak peduli dengan kita. Kadang-kadang kita merasa bahwa kita tak bernilai, tak punya status apa-apa. Meskipun demikian, being at the low status, but not low in moral. Tapi di dalam hal moral tidak boleh direndahkan, sekalipun kita tidak punya jabatan. Berada pada status terendah atau paling bawah, tapi bukan rendah moral. Minggu yang lalu saya sudah sedikit menyinggung, dan kalau saudara, bapak, ibu mengikutinya dengan baik, bagaimana status kecantikan di luar Tuhan kelihatan di atas sekali, tapi moral begitu rendah dari perempuan yang ditangkap berbuat zina. Dari postur tubuh, dari profil, dari rupa cantik, tapi dari moral turun. Dan minggu lalu kita dengar makin cantik, makin murah kalau di luar Tuhan. Itu juga yang dibilang di dalam Amsal pasal terakhir. Kecantikan itu di luar Tuhan adalah penipu. Biasanya kecantikan mengantar orang kepada status yang di atas. Anda lihat idol-idol, bintang-bintang, film, lain-lain. Status di atas, tapi how about their moral? Bagaimana tentang moral mereka? Lebih banyak kita lihat bahwa dari luar is nice and beautiful, di luar bagus dan cantik, but inside many dirty, banyak hal yang kotor di bagian dalam. Itu yang disebut moral rusak. Dan pagi ini berada pada status rendah, seandainya ya kita punya laki-laki punya wajah pas-pasan saja, perempuan juga pas-pasan saja, status pekerjaan juga pas-pasan, atau ada sebagai orang di bawah perintah. Tapi itu tidak membuat moral kita turun. Itu tidak membuat perilaku kita rusak. Saya
Mulai dengan bagian pertama. Even to sold to be a servant or slave. But life is right eventually with God and become a blessing. Meskipun terjual menjadi seorang budak, tapi hidup benar pasti disertai Tuhan dan menjadi berkat. Become a blessing. Even though we be sold as a slave. Sekalipun meskipun terjual menjadi budak atau hamba, tapi tidak menjadi budak dosa. Kalau hidup benar pasti disertai Tuhan dan become blessing to everybody. Kita lihat Kejadian pasal 39 ayat 2. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu, setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Ini bagian pertama. Kita semua tahu bahwa Yusuf dijual menjadi budak, slave, servant. Dia jadi budak dalam status pekerjaannya, tapi dalam standar rohani dia bukan budak dosa. Dia punya status rendah pembantu, dia punya status rendah pesuruh, dia punya status rendah budak yang sudah dibeli. Dalam zaman itu seorang budak dijual, lalu dibeli, hanya satu kali dibayar, lalu selama-lamanya jadi budak, selama-lamanya jadi servant, slave. Tapi Anda mendengar bacaan dalam Kejadian Genesis chapter 39 verse 2 to 3. Baru saja kita dengar Kejadian pasal 39 ayat 2 sampai 3. Meskipun dia budak, dalam pandangan manusia dia budak, dalam pandangan manusia dia orang yang dibeli, orang yang harus tunduk kepada perintah yang membeli. Status pekerjaannya bukan pegawai tinggi, bukan kepala biro, bukan kepala bagian, bukan gubernur, bukan menteri. Dia budak. Setelah kita membaca dua ayat ini, kita mendapatkan seorang budak yang moralnya, yang perilakunya, yang sifatnya tidak membuktikan bahwa dia budak. Tapi dia seorang yang punya martabat tinggi. Meskipun dalam level status sekuler dia budak, tapi di level mata Tuhan, he is the servant of the Lord Almighty and of hosts. Dari sisi rohani ia adalah hamba Tuhan yang maha tinggi, serba sekalian alam. Martabatnya, moralnya adalah moral yang melekat pada Tuhan. Beda dengan hari ini. Status sosial di dunia sekuler hebat, tapi moralnya koruptur, moralnya berzina, moralnya kumpul kebo, moralnya
yang menipu, moralnya angkuh, sombong, beda dengan si budak ini. Harganya sudah dibeli putus budak, tapi moralnya bukan budak. Berikan dulu kemuliaan bagi Tuhan. Moralnya bukan budak. Dibuktikan daripada apa yang Alkitab saksikan, tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Who is the Joseph? Siapa Yusuf itu? Budak, tapi beda. Tuhan menyertai dia. Itu yang membuat moralnya di atas. Lu boleh punya jabatan, titel, kedudukan, pangkat, segala macam, tapi kalau moral tidak beres, tidak disertai Tuhan. Dan kalau tidak disertai Tuhan, your future is very dark. Masa depanmu sangat gelap. Bukti. Berapa banyak orang di Bui, di Penfui, ada kepala bagian, ada wakil bupati, ada kepala biro, ada tukang palu di gereja, tapi moral tidak beres. Seandainya di antara kita dari dunia sekuler Anda tidak masuk hitungan, tetapi kalau moral kita beres, firman Allah berkata, but the Lord with Joseph, tapi Tuhan bersama-sama dengan Yusuf, tapi Tuhan bersama-sama dengan engkau. Siapa Tuhan itu? Psalm 24 verse 1, Mazmur 24 ayat 1 berkata, dunia dan segala yang ada di dalamnya milik Tuhan. Meskipun dalam status sosial kita budak, pekerja keras dan orang kurang hitung, tapi di mata Tuhan yang menyertai kita, pemilik dari segala sesuatu yang mengikuti kita, dia tidak pernah meninggalkan kita dengan tidak melepaskan miliknya kepada kita. Dia selalu memberkati kita. Oleh karena itu Matius pasal 28 ayat 20, kalimat terakhir, aku menyertai engkau bukan sampai besok lusa tula, tapi sampai selama-lamanya. Yang menyertai bukan pengemis, yang menyertai bukan tukang minta-minta, yang menyertai bukan tukang utang, yang menyertai bukan tukang pencuri, yang menyertai bukan tukang bersinah, yang menyertai Allah yang Maha Kudus, Allah sumber segala berkat. Even though sold, meskipun sudah terjual, to be a slave, sebagai budak, but life is right, tapi kehidupan yang benar, eventually with God and become a blessing, yang sesungguhnya berkaitan berharap pada Tuhan, ia akan menjadi berkat. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, pagi ini saya ingin sebagai imam, khadim dan gembala, tak usah terlalu pikir tentang status dunia ini. But especially you think about level and status in heaven on the earth. Tapi yang sangat-sangat khusus, bagaimana kita berpikir tentang level dan status kita di sorga selagi masih ada di bumi. Sehingga kita akan melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Setelah dilihat oleh Tuhan ya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu
yang dikerjakannya menjadi kesaksian kan, become blessing. That's according our Big Dam in 2022. Itu sesuai dengan tema besar kita dalam 2022. Now declare your changes. Sekarang ceritakan bahwa dulu saya perampok, dulu saya tukang berzina, dulu saya tukang mabuk, dulu saya kurang ajar, dulu saya tidak suka baca Alkitab, dulu saya tidak suka berdoa, dulu saya tidak suka menyembah. Tuturkan sekarang berbeda. Saya lebih suka tentang apa yang Tuhan kehendaki aku lakukan. Ada amin. Berikan dulu. Saya mengatakan baik. Itu yang menjadi kesaksian. Itu yang menjadi berkat. That is become blessing to human being around us. Itu yang menjadi berkat bagi orang di sekeliling kita. Yang kedua, sekalipun sebagai budak, jika takut Tuhan, pasti mendapat kepercayaan dan kuasa dari Tuhan melalui tangan orang kafir. Even as a slave, if you are fear of God, you will get trust and power from God through the hands of unbelievers. Jadi kita ini sebenarnya tidak usah takut dan gentar ketika orang lihat kita, dia sedang ada titel, dia sedang ada kedudukan, dia sedang ada pangkat, dia kurang dikenal, dia famili kecil, dia status sosialnya ya di bawah sana. Tidak perlu tergoncang karena itu. Tapi ini juga bukan bermaksud bahwa saudara tidak boleh sekolah, apalagi orang-orang muda, untuk rebut titel, untuk rebut kedudukan dan pangkat. Bukan. Telah menjadi sebuah kenyataan. Banyak orang dari sisi sekuler wah, tapi dari sisi moral rusak. Kita berturut-turut dalam akhir tahun, menjelang akhir tahun ini kita dipermalukan habis-habisan. Orang Kristen dipermalukan. Saudara lihat, kita punya Pak Sambo, berjuang dapat 2 bintang jenderal. Wah, seketika lenyap karena moral. Anda lihat, itu kan orang Kristen, bukan? Anda lihat gubernur Papua, orang Kristen, namanya saja Lukas. Rakyat di Papua susah sengsara, tapi dia bisa habiskan di judi 500 sekian miliar. Segi sekuler, wah, segi moral, no. Jadi kita jangan tertipu dengan dunia ini, dengan kita kejar dunia ini. Tapi how about our moral, our heart? Bagaimana tentang moral kita? Bagaimana tentang hati kita? Tuhan ingin kita semua menjadi orang besar di atas bumi ini. Sehingga Ulangan pasal 28, dia bilang, saya tidak mau Anda tukang minta-minta. Saya mau Anda menjadi orang yang memberi pinjam karena berlimpah-limpah. Tapi Anda dan saya tidak boleh jadi pengemis, tukang tipu, tukang omong kosong, tukang berbuat perkara kotor. Tuhan tidak mau seperti itu. Ulangan 28, dia bilang, kalau dengar baik-baik, saya angkat engkau di atas, bukan di bawah, kepala, bukan ekor. Engkau di kota diberkati, di kampung diberkati, ladang, sawah, kambing, dombamu diberkati, rumah tanggamu diberkati, agananmu diberkati. Artinya dia mau kita punya status sosial cukup baik. Tetapi ketika tidak berjalan bersama-sama dengan Tuhan, status sosial akan merusak kita seperti
sedang terjadi sekarang. Ayat yang keempat, Genesis chapter 39 verse 4. Ayat yang keempat, maka Yusuf mendapat kasih tuannya. Siapa tuannya ini? The unbelievers, orang kafir, tidak percaya. Dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Who is the Joseph? He is slave. Siapa Yusuf yang mendapatkan kepercayaan? Dia budak yang dibeli, tapi karena moralnya baik, kepercayaan besar datang. Kalau moral kita baik, Tuhan percayakan segala sesuatu pada kita. Ada amin. Kedudukan, pangkat, harta, materi, segalanya Tuhan percayakan. Tapi kadang-kadang moral ini rusak sehingga kepercayaan Tuhan hilang daripada orang percaya. Sekali lagi, maka Yusuf mendapat kasih tuannya. He is a slave. He is servant. Dia budak. Dia hamba. Dan ia boleh melayani tuannya, unbelievers, invaders, orang kafir, orang tidak kenal Tuhan. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya. Kalau kita duduk renungkannya, walaupun kita tidak ada pangkat, tidak ada kedudukan, tapi di level moral kita punya relationship good with God, baik dengan Tuhan, kita akan menjadi pemimpin yang punya otoritas, wewenang dan wibawa. Kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Barangkali itu yang dibilang firman Tuhan. Orang kafir, orang tidak bertobat, berlelah kumpul uang, harta dan kekayaan. Tapi yang menikmatinya adalah orang percaya. Yang menikmatinya orang yang bertobat. Yang menikmatinya anak-anak Tuhan. Ada amin? Orang muda, Anda punya perjalanan dalam perhitungan matematis masih panjang. Dengar ini firman baik-baik. Otakmu mesti bersih, pergaulanmu mesti bersih, moralmu harus matang. Yang sudah tua-tua dalam perhitungan matematis, tinggal 2-3 langkah masuk lubang kubur. Siapkan diri kita baik-baik, memiliki moral yang baik. Sekarang lucu, orang makin tua makin kurang ajar sekarang. Bisa bawa anak perempuan ke hotel, bisa pergi ganggu istri orang. Sudah tua bau tanah. Ini moral tidak benar. Kekristenan mengajarkan kita untuk ada pada posisi moral yang benar. When we have true moral in our life, once more and once again I tell you, you become blessing in everywhere. Ketika moral kita beres dan baik, berpaut kepada Tuhan, kita menjadi berkat di mana-mana saja. Walaupun tidak ada jabatan, walaupun tidak ada pangkat, walaupun tidak ada kedudukan, as a slave, hanya sebagai budak. Tapi kalau moral baik, sikap rohani kita baik, Allah beserta kita, Allah taruh kita budak hamba-hamba ini di level yang paling atas. Dan
slave. Meskipun menjadi budak, kita adalah budak. But life is right. Tapi hidup benar. We will be a blessing to master who does not know God. Kita akan jadi berkat bagi Tuhan yang tidak kenal Allah. In everything, dalam segala hal. Tuhan panggil kita bukan untuk menjadi kutuk buat anak cucu kita, buat keluarga kita, apalagi buat bos kita, buat atasan kita, atau orang yang mempekerjakan kita, atau orang yang menerima kita, bukan untuk mendatangkan hal yang buruk. Sebab kadang-kadang ini banyak cerita, banyak keluarga di sini terima pembantu, terima orang yang tinggal bersama-sama. Mereka orang yang tinggal bersama-sama bukan jadi berkat, bahkan bikin ulah, bikin masalah. Tidak ikut regulasi dalam keluarga itu. Tidak. He not become blessing, but curse. Mereka tidak jadi berkat, tapi jadi kutuk. Tinggal dengan orang, bukan jadi berkat dengan pemilik rumah atau tuan rumah atau orang yang menyambut dia, tapi dia bikin onar sana sini. Dia melawan, dia bikin kacau, dia tidak taat aturan dari orang yang menyambut dia, dari rumah tangga yang menampung dia, dari keluarga yang menampung dia. Bahkan he made himself as a boss more than owner. Malah dia bikin dirinya jadi bos lebih dari pemilik rumah, lebih dari tuan rumah. Tuhan panggil kita, status kita budak kah, hamba kah, tinggal dengan orang kah, jadi pekerja di mana saja, kita harus memiliki moral yang baik, menjadi berkat. Ada amin. Berikan urusan Tuhan bagi Tuhan. Di dalam dunia ini kita semua lain kali kita ada pada posisi secara sekuler, oh di atas, tapi di sisi yang lain kita hamba. Seperti saya di sini jadi gembala, tapi dalam organisasi saya di bawah daripada badan pengurus daerah, badan pengurus pusat. Berarti saya hamba dong di bawah mereka. Saya mesti tahu diri. I must become blessing. Saya harus menjadi berkat. Itu yang ada di dalam otak, di dalam hati kita. Kemana saja kita pergi, orang muda, orang tua, siapa saja, you are servant of God. Apakah Anda hamba Tuhan juga? Mesti tahu diri itu. Kalau tidak jadi berkat, what you must doing in fellowship and your congregation and in your church. Kalau sebagai hamba Tuhan juga tidak tahu posisinya seperti ini untuk jadi berkat, apa arti Anda di dalam jemaat? Apa arti Anda di dalam persekutuan? Apa arti Anda di dalam gereja? Tidak ada artinya. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Because of Joseph, God bless home and family from unbeliever boss. Saudara lihat, seorang budak karena moralnya menarik dan bagus, relationship dengan God, dengan Allah itu begitu baik, melalui dia, bosnya yang disebut unbeliever, invaders, orang kafir yang tidak percaya,
get blessing, dapat berkat. Mari kita menjadi orang-orang yang mendatangkan berkat, lebih-lebih berkat keselamatan. When you go to the market to buy vegetable, meat, fish, rice, and everything in market. Ketika Anda pergi ke pasar beli beras, beli sayur, beli ikan, beli daging, dan segala macam, you must walk in the blessing and become blessing to everybody over there. Kita harus jalan sebagai orang yang diberkati untuk menjadi berkat di sana.